Kabupaten Tangerang, SMP Negeri 1 Cikupa. Gabungan. Peserta upacara siap gerak. Dewan Guru siap gerak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, upacara bendera merah putih hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara dan langsung mengambil alih komando. Pimpinan pasukan, saya ambil alih. Seluruhnya siap gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara.
upacara akan segera dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Siap, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025 dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengenikan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita sejenak menundukkan kepala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diucap ulang oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sabar. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 siap dibacakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dinyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
pembangunan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dibacakan. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Amanat Pembina Upacara. Untuk awak istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Cikupa, Bapak Dr. Andes Mujiono. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan menilai proses kegiatan kita hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan, Bapak Ibu Dewan Guru, staf, tata usaha, dan semua warga sekolah. Dan yang saya sayang dan selalu saya banggakan, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Cikupa. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita begitu banyak nikmat, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat semangat, sehingga kemarin beberapa hari kita sudah melakukan latihan, dan alhamdulillah hari ini kegiatan upacara kita berjalan dengan lancar dan sangat baik. Salawat dan salam marilah kita selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat pada Nabi kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, di hari yang cerah dan kesempatan yang sangat spesial ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat dengan tema kesaktian Pancasila. Saat berbicara tentang kesaktian Pancasila, ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang Pancasila, dan yang kedua adalah tentang kesaktian. Terkhusus untuk Pancasila, saya yakin dan sangat percaya bahwa kita semua sudah mengenal, bahkan hafal di luar kepala. Tapi, kenapa di depan kata Pancasila perlu kita tambahkan kata kesaktian? Kemarin, saat saya mendapatkan tugas ini, saya sempat berkonsultasi dengan teteh saya, Teteh Ai, dan bertanya, kesaktian itu apa? Ternyata kesaktian itu adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu yang memiliki kekuatan. Artinya pada saat dia disandingkan dengan Pancasila, itu bermakna bahwa Pancasila memiliki kekuatan. Yang jadi pertanyaan sekarang, apa benar Pancasila memiliki kekuatan? Kalau iya, kekuatannya apa? Jika pertanyaan itu diberikan kepada Mister, maka Mister langsung secara tegas menjawab, ya, Pancasila memiliki kekuatan, dan kekuatan yang dimiliki Pancasila adalah kekuatan pengendalian. Pengendalian apa? Angin, api, air, dan tanah. Ternyata Pancasila adalah avatar. Kenapa avatar Mister pilih sebagai contoh? Karena antara Pancasila dan avatar sama-sama memiliki kekuatan pengendalian.
Bedanya adalah Avatar mengendalikan 4 elemen, tapi Pancasila mengendalikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Apa yang dikendalikan Pancasila? Ternyata yang dikendalikan Pancasila adalah kehidupan seluruh warga Indonesia. Masa sih? Emang iya? Kita ambil contoh sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Ingat, Pancasila hanya akan keluar kesaktiannya, hanya akan keluar kekuatannya pada saat Pancasila itu diturunkan menjadi peraturan yang mengikat, sederhana, dan mudah dimengerti. Saya singkat dengan MSM. Peraturan yang mengikat, sederhana, dan mudah dimengerti. Apa maksudnya? Kita ambil contoh sila pertama tadi. Ketuhanan yang Maha Esa. Jika konsepnya masih sebesar ini, maka ini adalah konsep yang akan sulit dipahami bagi orang banyak. Maka dia perlu diturunkan menjadi peraturan yang mengikat, sederhana, dan mudah dimengerti. Apa peraturannya? Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah tempat kami memohon dan memanjatkan doa. Ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin bangsa kami yang jujur. Ya Allah, jadikanlah kami, pemuda-pemudi Indonesia, menjadi generasi penerus bangsa yang lebih baik. Mudahkanlah kami dalam setiap langkah kami. Bimbinglah kami agar kami dapat mewujudkan cita-cita bangsa kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dengan kefahaman agamamu yang luas, sebagai bekal kami dalam menghadapi kehidupan ini. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan di pundak kami beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Beri maaf kami, ampunilah kami, sebab Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai. Laporan selesai.
Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Pembina upacara dan Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Siap kembali ke tempat. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Alahin aku tenaga. Alahin aku tenaga. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin pasukan membubarkan barisan. Kenapa? Karena Pancasila bilang seperti itu. Saat sudah diturunkan menjadi peraturan yang singkat, mengikat, sederhana dan mudah dimengerti seperti ini, Nggak bisa asal ganti, Pak. baru Pancasila ternyata punya pengendalian terhadap kita. Nggak bisa Baru asal ganti. keluar ternyata kekuatan Pancasila itu. Tanpa itu, Pancasila hanyalah konsep. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Pancasila dibawa ke dalam lingkup yang lebih kecil, ke dalam lingkup keluarga? Jawabannya bisa. Mohon izin, waktu sebentar, saya ingin menceritakan kejadian yang terjadi dalam keluarga saya. Waktu anak pertama saya masih berumur 3 tahun, anak saya sudah mengenal tontonan YouTube. Dan gara-gara itu, anak saya menghabiskan lebih dari 8 jam sehari di depan TV. Termasuk pada saat azan maghrib berkumandang. Pada saat seperti ini, saya melihat bahwa saya harus melakukan sesuatu. Kenapa? Karena Pancasila bilang ketuhanan yang Maha Esa. Saya sudah memilih Tuhan saya Allah, agama saya Islam. Maka selanjutnya saya harus membuktikan pilihan saya. Tapi yang akan saya hadapi adalah anak kecil.
anak umur 3 tahun. Kalau saya menjelaskan, nah Pancasila itu mabok dia. Selesai itu, nggak ngerti apa-apa. Saya harus menurunkan konsep ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi peraturan yang mengikat, sederhana dan mudah dimengerti untuk anak umur 3 tahun. Maka saya menegurnya dengan nada yang lembut, penuh kasih sayang, senyuman di pipi dan mata yang melotot. Azan maghrib, matiin TV. Peraturannya jadi sederhana. Azan maghrib, matiin TV. Pada saat itu yang terjadi, ternyata anak saya langsung paham. Sekali ngelawan, 2 kali ngelawan, 3 kali ngelawan, lari terus ke bundanya, ngadu, nangis. Sampai istri saya bilang, gila suami gua. Tiap maghrib anak gua dimarahin sampai nangis. Apa yang terjadi? Besoknya istri mister ikutan marahin. Kenapa? Karena kami berdua paham bahwa ini adalah proses penanaman nilai yang tidak boleh dinegosiasi. Nggak ada negonya. Azan maghrib matiin. Walaupun sederhana, ini adalah konsep penurunan Pancasila. Konsep apa tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya apa? Berjalan 10 hari. Yang terjadi adalah azan maghrib berkumandang. Anak saya langsung bilang, Bun, azan maghrib. Ya, matiin. Selesai. Kenapa ini bisa berjalan? Kenapa bisa keluar kekuatan Pancasilanya? Karena Pancasilanya diturunkan menjadi konsep yang mengikat, sederhana, dan mudah dimengerti. Tambahan sedikit, mungkin di sekolah kita perlu melakukan hal ini. Konsepnya tetap sama yang akan kita turunkan. Ketuhanan yang Maha Esa. Peraturan yang kita turunkan dibuat di sekolah mungkin bisa seperti ini. Jika ada anak yang sholat main-main, maka besoknya orang tuanya datang dan jadi imam. Dengan seperti itu, maka mungkin kekuatan Pancasila akan muncul di sekolah kita. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh